lagi di Sarhan Channel. Kali ini Sarhan Channel akan membahas tentang konsep penilaian. Di konten yang lalu kita sudah membahas tentang prinsip penilaian ya. Sebelum dimulai, tak lupa kalian like and subscribe dulu ya. Penilaian menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016 adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa. Proses tersebut dilakukan melalui berbagai teknik penilaian, menggunakan berbagai instrumen, dan berasal dari berbagai sumber agar lebih komprehensif. Nah, di sini berarti penilaian itu harus dilakukan secara efektif. Oleh sebab itu, pengumpulan informasi yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa harus lengkap dan akurat agar dihasilkan keputusan yang tepat. Selanjutnya kita bahas tentang fungsi penilaian. Nah, di sini Sarhan Channel sudah memberikan kata kunci pada setiap masing-masing fungsi penilaian. Kita bahas yang pertama, yaitu assessment of learning, merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai, misalnya ujian sekolah, ulangan semester. Kata kuncinya yaitu dilaksanakan pada akhir tahun atau program dengan penilaian sumatif dan untuk menetapkan nilai. Yang kedua, assessment for learning, dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung untuk mengetahui kemajuan belajar siswa dalam kesehariannya pada proses kegiatan belajar mengajar. Di sini kata kuncinya yaitu dengan penilaian formatif dan memperbaiki proses belajar mengajar. Yang terakhir, yang ketiga, assessment as learning, merupakan suatu metode penilaian yang memberi kesempatan kepada siswa untuk mengambil tanggung jawab terhadap belajar mereka sendiri. Nah, di sini pada assessment as learning, siswa itu juga dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian, kriteria, maupun rubrik atau pedoman penilaian, sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal. Kata kuncinya yaitu penilaian diri dan siswa aktif dalam kegiatan penilaian. Selama ini, assessment of learning paling dominan dilakukan oleh guru atau pendidik. Penilaian pencapaian hasil belajar seharusnya lebih mengutamakan assessment as learning dan assessment for learning dibandingkan assessment of learning. Nah, kalian dapat melihat di situ ada sebuah gambar piramida di mana yang paling dasar itu adalah assessment as learning, lalu for learning, dan yang paling atas adalah of learning. Next, kita lanjutkan ke jenis penilaian. Nah, dalam kurikulum 2013 ada 3 jenis penilaian, yaitu teknik penilaian sikap, teknik penilaian pengetahuan, dan teknik penilaian keterampilan. Yang pertama adalah teknik penilaian sikap. Di sini ada contohnya, yaitu observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Nah, pemanfaatan dan tindak lanjut penilaian sikap itu perilaku sikap spiritual dan sosial yang teramati dan tercatat dalam jurnal guru, wali kelas, maupun guru BK harus menjadi dasar untuk pelaksanaan tindak lanjut oleh pihak sekolah. Bila perilaku sikap yang kurang termasuk dalam sikap spiritual maupun sikap sosial, tindak lanjut berupa pembinaan terhadap peserta didik dapat dilakukan oleh semua pendidik di sekolah. Selanjutnya, teknik penilaian pengetahuan diawali dengan tes tertulis. Ada langkah-langkahnya untuk membuat soal tes tertulis. Yang pertama, menganalisis kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Yang kedua, menetapkan tujuan penilaian untuk keperluan mengetahui capaian pembelajaran. Yang ketiga, menyusun kisi-kisi soal meliputi kade yang akan diukur, lingkup materi, indikator soal, nomor soal, level, dan bentuk soal. Dan yang terakhir, menulis soal berdasarkan kisi-kisi dan kaidah penulisan soal. Selanjutnya yang B, tes lisan. Selain bertujuan mengecek penguasaan pengetahuan peserta didik atau assessment of learning, tes lisan terutama digunakan untuk perbaikan pembelajaran atau assessment for learning.
Tes lisan juga dapat digunakan untuk melihat ketertarikan peserta didik terhadap materi yang diajarkan dan motivasi peserta didik dalam belajar atau yang disebut dengan assessment as learning. Lalu yang C, penugasan. Penugasan untuk mengukur pengetahuan dapat dilakukan setelah proses pembelajaran, assessment of learning, sedangkan penugasan untuk meningkatkan pengetahuan diberikan sebelum dan atau selama proses pembelajaran, assessment for learning. Yang terakhir yaitu teknik penilaian keterampilan. Di sini ada penilaian kinerja, bertujuan menilai kemampuan peserta didik dalam mendemonstrasikan keterampilannya untuk melakukan suatu kegiatan. Kata kuncinya yaitu demonstrasi. B. Penilaian produk merupakan penilaian terhadap keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam waktu tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, baik dari segi proses maupun hasil akhir. Nah, di sini kata kuncinya yaitu adanya hasil produk. Jadi kalau kinerja kata kuncinya demonstrasi, sedangkan penilaian produk yaitu adanya sebuah produk yang dihasilkan. Next, selanjutnya yang C, penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Di sini kata kuncinya yaitu ada sebuah laporan dari hasil akhir dan diselesai dalam waktu tertentu. Sedangkan penilaian portofolio untuk menilai karya peserta didik secara bertahap dan pada akhir suatu periode hasil karya tersebut dikumpulkan dan dipilih bersama guru dan peserta didik. Jadi nanti hasil-hasilnya dikumpulkan dan disimpan dalam folder dokumen portofolio. Kata kuncinya yaitu kumpulan karya. Di sini ada contoh penilaian keterampilan. Yang pertama, penilaian praktik atau kinerja, contohnya menyanyi, bermain bola, membaca puisi, berpidato, menari, menggunakan peralatan laboratorium. Yang kedua, penilaian produk, siswa dapat membuat laporan, lukisan, naskah drama, dan karya sastra. Yang ketiga, penilaian proyek, membuat video percakapan berbahasa Inggris, menciptakan rangkaian gerak senam berirama. Yang keempat, portofolio, kumpulan dokumen seperti piagam, foto-foto prestasi, karangan puisi, gambar, atau lukisan. Oke, kita sudah selesai membahas tentang konsep penilaian. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Bagi kalian belum bergabung di grup Telegram P3K, silahkan klik linknya di deskripsi ya. Dan tak lupa kalian like and subscribe. Sampai berjumpa di pembahasan